Pada program kali ini, kita akan membahas sebuah isu yang cukup sensitif, namun sangat penting untuk dibicarakan, yaitu praktik perebutan jemaat atau sheep stealing di antara gereja-gereja. Shalom sahabat IKN dimanapun Anda berada. Pada program kali ini kita akan membahas sebuah isu yang cukup sensitif namun sangat penting untuk dibicarakan, yaitu praktik perebutan jemaat atau sheep stealing di antara gereja-gereja. Fenomena ini sedang marak terjadi ketika sebuah gereja atau pelayan aktif melakukan pendekatan untuk menarik jemaat dari gereja lain agar pindah. Seringkali bukan karena kebutuhan rohani jemaat, tetapi demi jumlah, status atau pengembangan gereja lokal. Alkitab mengajarkan bahwa gereja adalah milik Kristus, bukan milik pendeta, bukan milik gembala atau organisasi. Secara teologis, gereja adalah tubuh Kristus, mempelai Kristus, bangunan rohani milik Allah. Maka ketika gereja saling merebut jemaat, itu berarti kita memperlakukan jemaat seperti barang atau komoditas, bukan tubuh Kristus. Gereja dipanggil dan diutus ke tengah-tengah dunia untuk memenangkan orang-orang yang belum percaya, bukan memindahkan jemaat dari gereja lain. Di dalam Injil Matius pasal 28 ayat 19 sampai ayat yang ke-20 adalah amanat agung. Pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku. Bukan pergilah, pindahkanlah jemaat dari gereja lain. Jadi tugas utama gereja adalah bersifat misioner, bukan kompetitif. Gereja yang sibuk mengincar jemaat gereja lain akhirnya mengabaikan penginjilan yang sesungguhnya. Merebut dan memindahkan jemaat gereja lain adalah melanggar etika tubuh Kristus. Dalam Efesus pasal 4 ayat 3 dan 4, firman Tuhan berkata, "Berusahalah memelihara kesatuan roh oleh ikatan damai sejahtera." Memelihara kesatuan memiliki makna menghormati pelayanan gereja lain, tidak merusak ladang yang sudah dikerjakan orang lain. Rasul Paulus sendiri berkata dalam Roma pasal 15 ayat 20, "Dan dalam pemberitaan itu aku menganggap sebagai kehormatanku bahwa aku tidak melakukannya di tempat-tempat di mana nama Kristus telah dikenal orang, supaya aku jangan membangun di atas dasar yang telah diletakkan orang lain." Ini prinsip etis pelayanan gereja, bahwa pelayanan gereja tidak boleh merebut atau mengambil jemaat gereja lain. Bagi Rasul Paulus adalah suatu kehormatan bagi dirinya jika ia memberitakan Injil kepada orang yang belum mengenal nama Kristus. Hal ini berbeda dengan fenomena gereja-gereja saat ini yang justru berbangga dan dihormati karena memiliki jemaat yang banyak, padahal itu adalah jemaat pelarian dari gereja lain atau jemaat yang direbut dari gereja lain. Bahkan mungkin dari semua jemaat gereja yang ada, sangat kecil persentase jemaat yang lahir karena buah penginjilan kepada orang-orang yang belum mengenal nama Kristus. Perebutan jemaat atau jemaat pelarian sebagai bentuk sikap ambisius pelayanan. Dan jemaat seperti ini adalah jemaat yang berorientasi kepada pendeta atau pemimpin. Pendeta lebih dipuja daripada Kristus. Bagian lain dari Alkitab yang melarang mengambil atau merebut jemaat dari gereja lain
Dapat kita lihat di dalam kitab 2 Samuel pasal 12 ayat 1 sampai 4, di mana Nabi Nathan menegur Daud karena mengambil domba seorang miskin. Memang konteks utama dari teks ini adalah bicara soal dosa Daud, tetapi prinsipnya tetap berlaku. Tuhan menyebut praktik mengambil domba orang lain adalah bentuk ketidakadilan, pelanggaran moral, dan hal itu menyakiti hati Tuhan dan juga menyakiti hati pemilik domba. Ketika gereja mengambil dan merebut jemaat gereja lain, maka pada prinsipnya terjadi ketidakadilan, pelanggaran moral, menyakiti hati Tuhan, dan juga menyakiti hati pendeta dan gereja lain. Mengapa fenomena ini terjadi dalam gereja? Ada beberapa gereja yang merasa harus tumbuh dengan cepat, lalu mengincar jemaat dari gereja lain. Memang ini cara yang paling mudah dan cepat untuk membuat gereja berkembang secara jumlah angka. Faktor lain, mengapa ada jemaat yang berpindah ke gereja lain? Karena faktor gaya pelayanan konsumtif. Ada tipe jemaat yang ingin gaya ibadah lebih modern, musik lebih menarik, fasilitas lebih lengkap, khotbah yang menghibur dan memotivasi. Ada juga jemaat yang pindah gereja karena konflik internal, merasa tidak digembalakan dengan baik, merasa tidak bertumbuh, merasa memiliki visi yang tidak sama. Ini bukan perebutan jemaat, tetapi disebut sebagai jemaat pelarian. Bagaimana solusinya? Gereja yang sejati seharusnya tidak menginjili orang yang sudah jelas memiliki gerejanya. Jika seseorang ingin pindah, arahkan dulu untuk berdamai dengan gereja sebelumnya. Tugas gereja adalah menjangkau orang yang belum percaya dan menggembalakan mereka yang belum memiliki gereja. Gereja juga bertugas mengajar jemaat agar mereka menjadi jemaat yang dewasa. Jika jemaat kuat, dewasa, dan merasa terlayani dengan baik, maka mereka tidak akan mudah dipindah-pindahkan oleh gereja lain. Pertumbuhan gereja merupakan pekerjaan Tuhan yang memberi pertumbuhan. Gereja tidak boleh memanipulasi pertumbuhan dengan menarik jemaat gereja lain hanya demi angka. Apakah dengan melakukan hal ini pelayanan kita menjadi berkenan di hati Tuhan? Kita bisa saja mendapat pujian dan pengakuan dari manusia, tetapi apakah Tuhan memuji dan mengakui pelayanan kita? Ini menjadi refleksi dan perenungan bagi gereja Tuhan. Jadi gereja dipanggil bukan untuk berkompetisi, tetapi untuk bersama-sama menjadi terang dunia. Janganlah kita mengambil domba dari kandang lain, tetapi marilah kita menjangkau mereka yang belum diselamatkan. Kesatuan gereja adalah kesaksian bagi dunia. Mari kita setia melayani dengan etika, kerendahan hati, dan kasih Kristus. Tuhan Yesus memberkati. Salam. Ikatan Kristen Nusantara adalah komunitas lintas denominasi yang rindu melahirkan generasi Kristen yang maju dan terdepan. Mari berkolaborasi dan bersinergi dengan kasih untuk mencari, membina, dan mendanai anak-anak berprestasi yang terkendala biaya kuliah, lalu mengutus mereka ke dalam dunia dan mempercayakan mereka untuk mendukung gereja dan lembaga Kristen lainnya
agar terus melahirkan generasi unggul dan memberitakan kabar baik supaya keselamatan yang daripada Tuhan sampai ke ujung bumi.